Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan salah satu CGP dari sekolah kita, Ibu Suryati. Begitu pula salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin atas suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati serta teman-teman sekalian dan anak-anakku sekalian yang hari ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pulau Bangkeng Utara. Untuk hari ini Ibu Suryati adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 yang sebentar akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Kenapa kemudian ini ada tugas semua CGP diperintahkan untuk melakukan diseminasi? Karena ini adalah hal penting yang perlu dilakukan di sekolah. Karena proses penerapan budaya positif itu bukan hanya dilakukan oleh guru penggerak, tapi diharap semua guru yang ada di sekolah melakukan kegiatan yang sama yang dilakukan oleh guru penggerak pada proses pembelajarannya di pendidikan guru penggerak. Nah, itu pengantar mungkin dari saya sebagai moderator pada pagi hari. Baik, untuk menghabiskan waktu yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian diharapkan berdiri. Oh iya, dilanjut dengan Mars Guru Penggerak.
hadirin dimohon duduk kembali. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Pulau Bangkeng Utara. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir di kesempatan kali ini, yang saya banggakan Ibu calon guru penggerak Ibu Suryati, calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya banggakan dan saya cintai pula ada siswa-siswa di belakang yang mengikuti acara ini. Ya, pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah yang diberikan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan kembali di tempat ini dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan calon guru penggerak, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salam dan salawat kita kirimkan pula kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan apa yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak diseminasi budaya positif, ya, penerapan budaya positif, tentunya ini merupakan salah satu kewajiban dari calon guru penggerak untuk membagi atau berbagi dengan kita semua di satuan pendidikan di mana calon guru penggerak itu berada. Nah, sehingga alangkah bagusnya karena ada sharing ilmu dari guru penggerak yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru, termasuk anak-anakku yang hadir di sini, bagaimana menerapkan budaya positif di satuan pendidikan kepada dari guru kepada siswa maupun dari guru kepada guru dan semua orang yang ada di sekolah. Nah, sehingga mengapa sampai kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan tentunya bagaimana sehingga kita semua bisa lebih memahami bagaimana menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita. Nah, tentunya sebelum menerapkan kita semua perlu memahami dulu yang mana saja yang termasuk dalam kategori budaya positif. Nah, sehingga bisa jadi bahwa hal itu kita sudah lakukan semua, Bapak Ibu, sudah terapkan, sudah aplikasikan di kelas. Nah, tetapi ya sebentar akan diperjelas lagi dari Ibu Suryati selaku calon guru penggerak. Ya, mungkin ini juga bukan kali ini ya, karena sudah juga disampaikan pada saat Ibu Harni bersama Ibu Santi berada di posisi ini selaku calon guru penggerak juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, berarti untuk tahun ini Ibu Suryati selaku calon guru penggerak juga akan merefresh kembali, mengingatkan kembali tentang apa yang telah disampaikan pada angkatan 9 ya, angkatan 9 ya, angkatan 6 ya, yang telah dibagikan kepada kita juga tentang budaya positif. Tentunya karena ini menjadi hal yang sangat bagus bagi kita guru ya, sehingga menjadi hal yang penting untuk kita simak bersama, kita ikuti kegiatannya yang mana saja termasuk budaya positif, bagaimana menerapkannya. Ya, kebetulan kita sudah ada siswa juga di sini, jadi akan nyambung ini guru menerapkan ke siswa, siswa juga bagaimana caranya sehingga bisa terrealisasi atau diaplikasikan betul-betul di dalam kelas masing-masing. Ya, dan saya menganggap bahwa program-program dari CGP ini memang menjadi kebutuhan kita sebagai guru,
untuk bagaimana bisa mengikuti apa-apa yang telah diberikan melalui diklatnya, karena itu menjadi wajib ya, mungkin wajib untuk menyampaikan kepada mendiseminasi kepada teman-teman guru ya. Seandainya akan lebih banyak guru yang hadir, bisa semuanya, itu akan jauh lebih maksimal, sehingga betul-betul bisa kita aplikasikan. Jadi calon guru penggerak ini bukan hanya sekedar diseminasi bahwa menyelesaikan, sudah melakukan dan ada laporannya, tetapi kita ingin bagaimana sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa kita aplikasikan juga di kelas kita masing-masing ya, sehingga langkah bagusnya seandainya lebih banyak guru yang bisa mengikuti kegiatan ini ya. Semua program-program yang diberikan calon guru penggerak itu seyogianya bisa didiseminasi kepada kita semua di sekolah ini, karena saya yakin bahwa itu menjadi kebutuhan kita semua selaku guru, bagaimana melakukan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran bisa lebih efektif, bisa lebih berkualitas, anak-anak merasa nyaman. Itu semua yang sangat diharapkan dari pembelajaran. Tentunya dari guru penggerak akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua ya. Tentunya apa yang dibagi itu diharapkan kita juga bisa mengikuti. Nah, selain menerapkan, juga bisa mengikuti program guru penggerak ini ya. Mudah-mudahan ada angkatan berikutnya. Berharap Bapak Ibu yang belum mengikuti dan masih bersyarat, upayakan untuk bisa mengikuti, karena ya, sekali lagi program guru penggerak itu adalah programnya pemerintah sekarang, dan dianggap bahwa program-program itu akan sangat bagus untuk kemajuan pendidikan, terutama kualitas pembelajaran kita di kelas ya. Jadi terima kasih Bu Suryati melaksanakan kegiatan ini, dan mohon kepada teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dengan harapan ada yang dibagikan dan ada yang kita dapat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Suryati hari ini ya. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMP 1 Pulau Bangkeng Utara saya buka secara resmi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua motivasi untuk perkembangan sekolah kita dan kelanjutan proses calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu. Baik, untuk selanjutnya di kegiatan ini, sebelum kita ke kegiatan inti, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi kesepakatan kelasnya atau ada yang sudah dibuat oleh CGP kita, bisa dibaca di depan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Ini ada tawaran. Kalau mau ditambahkan, silakan ajukan jempol, nanti diedit yang ada di atas. Yang pertama, menciptakan situasi yang kondusif selama kegiatan. Bisa? Boleh. 2, izin jika meninggalkan ruangan. Iya. 3, menjaga kebersihan ruangan. 4, menghargai waktu. Ya. Ini menjadi penting untuk kita sebab kita akan melaksanakan kegiatan beberapa menit ke depan. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang ada di tempat ini serta anak-anakku sekalian, kegiatan hari ini yang dilakukan oleh CGP kita di video full selama 1 jam ke depan dan akan ditampilkan nanti di YouTube. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain mungkin bisa di stop dulu untuk kita bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh CGP kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya ya, Ibu Suryati saja untuk memimpin kegiatan ini karena ini sudah masuk ke kegiatan inti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus terang dari awal saya sangat bersyukur karena ini didukung full mulai dari waktu orientasi pertama diikuti sampai terakhir. Dan salah satu kepala sekolah yang seperti itu adalah kepala sekolah kita. Terutama bersyukur. Kemudian yang terhormat Ibu Wakasek Kesiswaan Ibu Harni yang sekaligus juga sebagai PP di angkatan kami. Cuman saya tidak satu PP dengan Ibu. Saya di Pak Saripudin, saya punya PP. Ya. Kemudian teman-teman semua, ibu guru, terima kasih atas kedatangannya dan kemauannya untuk mengikuti diseminasi pada kesempatan ini. Dan terkhusus untuk anak-anakku sekalian, terima kasih juga atas kedatangannya hari ini. Ibu ucapkan rasa syukur yang luar biasa karena mau mengikuti diseminasi budaya positif. Ya, jadi pada kesempatan ini, insya Allah ke depan saya akan sharing dengan kita bagaimana budaya positif itu, apa itu sebenarnya budaya positif, kemudian hal-hal apa saja yang menyangkut tentang budaya positif. Ya, baik teman-teman. Jadi sebelum saya masuk kepada materi, ada di sini pertanyaan pemantik yang saya sampaikan. Kemudian, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Dan ini terkait sebentar dengan budaya positif yang kita akan sampaikan. Ya, yang pertama pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Ya. Jadi setuju semua? Setuju semua. Ya. Ada jawaban lain? Setuju semua ya. Baik, kita pindah ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi salah satu bentuk hukuman yang diberikan membersihkan, jadi itu dianggap hal positif. Apakah itu merupakan setuju atau tidak dengan perlakuan seperti itu? Setuju ya? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ketika di kelas, apakah memberikan penghargaan itu adalah salah satu yang memicu motivasi belajar anak? Bagaimana? Ya, setuju. Ya. Kita lihat sebentar terkait di sini masuk. Jadi baik sebelum saya masuk di tadi jawaban-jawaban kita akan lihat. Adapun materi yang saya akan sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama, jadi ada 6 item. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi insya Allah sebentar kita akan membentuk keyakinan kelas. Kemudian 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima itu adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Ya, ini materi yang insya Allah sebentar saya akan sampaikan. Jadi kita sharing dulu. Ya, kita lanjut. Nah, jadi pertama, pembelajaran yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau melihat topik ini kira-kira ada tidak yang paham apa itu disiplin? Menurut kita, opini kita kira-kira disiplin itu bagaimana? Sering kita dengar kata disiplin ya? Iya. Iya, datang tepat waktu bagus. Itu salah satu aplikasi dari disiplin. Kemudian jadi mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan bersama. Ya, bagus. Ada lagi? Ada pendapat lain tentang disiplin? Kita lihat sebentar bagaimana sebenarnya disiplin itu. Apakah sesuai dengan jawaban tadi atau malah ada sebenarnya apa itu disiplin? Tidak ada lagi? Sekarang kita masuk di perubahan paradigma. Jadi ini kita akan lihat terkait dengan tadi disiplin. Kita kegiatan kebaran tangan ini ada A dan B. Jadi kita misalnya A itu menganggap bahwa ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam tangan yang itu kita harus pertahankan.
Nah, di mana hal itu yang betul-betul menurut Anda itu tidak bisa, kalau saya tidak melakukan ini maka ini akan sangat urgen bagi kehidupan saya. Dan saya akan berharap nanti teman Anda itu, jadi nanti kita berpasangan, yang satu itu berhadapan dia dua-dua ini, yang satu menyimpan sesuatu di dalam tangan, di mana tangan itu Anda berusaha harus pertahankan dan tidak bisa dilepas. Kalau ini mengenai hal hidup Anda ataupun sesuatu yang urgen, kemudian yang lain teman saya yang satu di sebelahnya itu berusaha untuk membuka. Kemudian dia pokoknya dia memberikan motivasi, memberikan sesuatu harus membuka, tapi kita harus pertahankan itu. Bagaimana coba diadukan kita, dipraktekkan. Berpasangan, iya. Jadi yang satu berusaha membuka, membujuk, pokoknya kalau perlu dia memandu untuk supaya bisa membuka. Tapi yang satu itu yang mempertahankan itu, karena ini adalah menurut masa depan saya, menyangkut masa depan saya atau sesuatu yang urgen yang tidak bisa saya lepaskan juga. Iya, mulai. Pokoknya Anda harus mempertahankan segigi mungkin untuk tidak membuka, dan yang teman yang saat itu berusaha untuk membuka. Tidak ada yang jawab. Pokoknya Anda bagaimana akan konsisten dengan keinginan Anda untuk mempertahankan itu. Jadi sudah Bapak Ibu yang satu berusaha untuk mempertahankan, yang satu berusaha untuk membuka. Nah, jadi setelah itu kira-kira sudah Bapak Ibu. Sudah Ibu-ibu. Sekarang bagaimana perasaannya? Kita tanya dulu perasaannya yang mempertahankan pendapatnya, mempertahankan tangannya sehingga tidak membuka. Tidak mau membuka. Dengan berusaha untuk membuka, kira-kira apa yang menjadi kenapa bisa sampai tidak mau membuka, dan yang satu kenapa bisa berusaha untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusrianti ini mempertahankan apa yang ada di genggamannya, dan saya berusaha membuka, tapi saya tidak berhasil membukanya karena dia begitu kuat mempertahankan apa yang menjadi miliknya, mungkin karena saya tidak tahu apa isinya. Jadi justru saya tidak tahu apa isinya, saya berusaha untuk mencari tahu, tapi saya tidak berhasil. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya yang mau tadi mempertahankan ya. Kenapa sampai mempertahankan dan tidak mau membuka, padahal temannya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mau membuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji mencoba untuk mengambil apa yang saya pegang. Saya berusaha untuk menggenggam dengan sekuat tenaga karena ini adalah milik saya. Dan saya tidak ingin orang lain untuk mengambil apa yang menjadi milik saya. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu atas ilustrasi, tepuk tangan yang keras untuk yang penjelasannya. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa sesuatu yang baik itu meskipun orang lain kita
berusaha untuk melepaskan, maka kita harus pertahankan. Seperti itulah sebenarnya usaha untuk budaya positif itu. Bagaimana sesuatu itu sudah tertanam dalam hati, ya, intrinsik, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain itu tidak mungkin akan bergeser, ya, sehingga dari dalam hati, ya, sehingga apapun yang diusahakan oleh orang Ini menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, inilah yang kita harapkan semuanya. Kemudian yang ketiga, kalau perbedaan antara hukuman, konsekuensi, kalau yang ketiga itu korban mendapatkan keadilan. Jadi korban misalnya berkelahi tadi, yang satu misalnya yang memukul tadi dihukum kamu di apa lagi, di skorsin 3 hari. Yang lain itu di situ dia korban mendapatkan keadilan, merasa mendapatkan keadilan karena yang tadi yang memukul itu sudah diberikan hukumannya, misalnya sudah diskorsin 3 hari, berarti korban sudah merasa di sini ada keadilan. Nah, kalau misalnya konsekuensi itu korban bisa diabaikan, artinya korban setelah misalnya ada konsekuensi tadi maka korban itu merasa sudah tidak ada lagi perlakuan selanjutnya. Kemudian kalau ini korban mendapat ganti. Ya, sebentar kita lihat bagaimana pola restitusi sehingga dikatakan bahwa korban itu mendapat ganti. Jadi kemudian yang keempat, perilaku pasif agresif meningkat, jadi pasif perilakunya. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa ketika konsekuensi itu ketika tidak ada minta hadiah atau apanya, maka itu akan berhenti sampai di situ. Jadi dampaknya jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi masalah terpecahkan. Nah, selanjutnya sistem tidak akan berjalan itu untuk hukuman, berjalan bila murid tidak takut. Jadi sama di kalau misalnya anak-anak yang bandel kemudian dikasih hukuman, dipukul atau dia merasa tidak jelas sehingga tidak ada pola pikir untuk berubah, malah melawan punah dibaca kampanye tidak ada di perubahan atau biasa dibaca kampanye. Jadi seolah-olah hukuman itu memang tidak merubah ya perilaku secara intrinsik. Kemudian memerlukan monitoring. Kalau konsekuensi harus dimonitor terus, harus dipantau terus. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab akan perilakunya. Jadi murid sudah berani, karena ini memang kembali lagi bahwa ini perilaku yang berasal dari intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri, sehingga ya murid merasa sudah bisa bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi saja. Jadi hukuman itu berlaku pada di mana internal, ya, berlaku internal dalam institusi dalam institusi tertentu. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang kalau restitusi. Terus yang berikutnya, perbedaannya adalah peraturan adalah kamu harus, kalau tidak kamu akan dapat begini. Jadi kamu harus, ya, di situ ada kata-kata harus. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya, mampukah saya melakukan itu? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kita berbicara ke hati, bagaimana apa yang kamu yakini, sehingga dia berpikir sendiri apa yang kita yakini dari yang ya, jadi keyakinan itu berasal dari kesepakatan dulu, dan kemudian lahir keyakinan. Keyakinan artinya betul-betul kita sudah meyakini ketika kita melakukan sebuah dari ini, maka ini akan membawa keselamatan ataupun kenyamanan dalam kelas, sehingga siswa merasa betul-betul memang sesuatu ini harus kita lakukan dan tidak merasa terpaksa. Jadi ketika misalnya melanggar atau tidak tepat dari keyakinan itu, maka dia akan menyadari bahwa oh, saya memang salah itu, karena ada keyakinan sebelumnya kita sepakati bersama. Jadi kita lempar ke siswa. Jadi misalnya tahun yang baru, ajaran yang baru yang akan datang ini, kita melakukan itu keyakinan kelas. Jadi kita kumpul semua anak-anak ketika masuk, kita bikin aturan dalam hal ini. Setelah aturan kesepakatan kelas sudah diadukan, ini yang harus kita yakini bagaimana aturan-aturan itu menjadi siswa meyakini bahwa ini sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan suasana kelas itu nyaman. Begitupun di mata pelajaran yang lain. Kalau misalnya taruh olahraga, IPA dan sebagainya, kita bikin kesepakatan kelas atau keyakinan sebelum kita melakukan pembelajaran di awal.
Sehingga ketika misalnya anak-anak melakukan sesuatu di luar daripada kesepakatan kita atau keyakinan kita, maka dia akan menyadari, oh saya sudah ini. Jadi begitu dikasih misalnya konsekuensi tadi, dia sudah tidak merasa berat. Karena kenapa? Ada kesepakatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga ada kontrol. Jadi ketika misalnya diberikan konsekuensinya tadi dari perbuatan yang salah tadi, mereka tidak merasa berat untuk menerimanya, bahkan senang. Bahkan dia akan berkata, oh iya saya memang salah, dan insya Allah saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Karena ada memang keyakinan atau dalam hal ini kesepakatan kelas yang kemudian menjadi keyakinan kelas, sehingga siswa merasa nyaman, kemudian ya dia akan terkontrol dengan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam kelasnya atau tingkah laku yang ada di dalam kelasnya, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya yang menjadi keyakinan untuk dia lakukan bersama. Nah ini tadi selalu kembali kamu jadi di situ ada rasa tanggung jawab. Jadi ini keyakinan itu bersifat universal, artinya secara umum tapi menyangkut semuanya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, di situ keyakinannya bahwa kita harus menghormati orang lain. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian selanjutnya sampai ke bawah itu gunakan masker, termasuk itu keselamatan dan kesehatan. Kemudian jangan berlari di koridor, itu juga menurut itu keyakinannya bahwa ketika kita melakukan itu maka ada keselamatan dan keamanan. Terus pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi sebelum kita ada kebutuhan dasar yang bukan cuma siswa, kita juga ada beberapa kebebasan. Oke. Satu. Iya, berarti kekuasaan. Ya. Jadi penilaian ini itu objektif ya. Jadi kan tadi tidak dikasih kuncinya. Jadi seperti itulah. Maksudnya ini hanya tes yang tidak ada apanya, tapi begitu bunyi kesimpulannya bahwa ketika tinggi di poin 1 sampai 10 itu kekuasaan, untuk poin 11 sampai 20 itu kebebasan, 31 sampai 10 kesenangan gitu. Jadi itu yang mau diukur oleh list kuesioner yang dibagikan. Boleh diberikan nanti ke anak-anak kita ya. Kalau yang paling berarti kita itu lebih, kalau secara psikologis kebebasan itu tidak bekerja di bawah tekanan. Oke, Bapak Ibu mungkin sambil menikmati apa yang diberikan oleh ini banyak pun di depan, ambil jangan di sana. Oh ada, silakan dipersilakan. Oke, sambil Ibu CGP kita istirahat sejenak, saya lihat istirahat begitu nanti Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang perlu Anda penuhi, jadi itu yang paling tinggi yang harus kita penuhi. Jadi kalau misalnya ke siswa itu kita bisa memberikan angket itu sehingga bisa di penempatan kelas, misalnya dia suka kekuasaan, tempatkan dia pada sesuatu, misalnya dikasih tugas, misalnya jadi ketua kelas, jadi pengarah acara dan sebagainya. Kalau misalnya dia suka bersenang-senang, kasih misalnya sesuatu situasi di mana anak itu ketika diberikan misalnya jawaban, jangan terlalu ditekan. Iya, seperti itu. Iya. Ini 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini kita yang berposisi di mana? Pertama penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Kalau misalnya penghukum, ini kata-kata yang biasa kita katakan pada siswa, menghardik, kemudian menunjukkan, menunjuk, kemudian menyakiti, menyindir dan sebagainya. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan begini. Terus
kemudian memberontak, kemudian hasilnya siswa akan memberontak dan orang lain ini menyalahkan orang lain atau dan bahkan berbohong. Selanjutnya kalau membuat rasa bersalah, berceramah, kemudian mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu, seharusnya seperti ini nak, ibu kecewa terhadap kamu ini. Kemudian kalau teman membuat alasan, jadi di sini ada ayo lakukan demi ibu. Jadi itu kalau teman. Sebentar kita lihat kira-kira kita sudah di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan terakhir itu manajer. Kita berharap semua guru TK berada di posisi paling tidak kalau tidak di manajer, itu menjadi teman, pemantau atau ya paling tinggi posisinya ini sebenarnya di manajer. Bagaimana kita membuat sesuatu ketika misalnya ada siswa kita yang bersalah, jangan membuat dia merasa bersalah ataupun paling tinggi rendah itu adalah merasa dihukum. Tapi buatlah siswa itu seakan-akan dia melakukan kesalahan itu, tapi dia menyadari bahwa kesalahan ini memang saya lakukan. Jadi kita berfungsi paling tidak ya. Kalau yang dua ini teman, pemantau dan manajer. Ya, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan mengajukan apa yang kita yakini oleh manajer. Kembali tadi kepada keyakinan sebelumnya, makanya keyakinan kelas yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Ulang. Sekarang terakhir segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana kita melakukan sesuatu tindakan ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Yang pertama itu menstabilkan keadaan dulu. Jadi begitu anak-anak jangan langsung bentak, kemudian ada di situ perasaan merasa bersalah dan tidak mengeluarkan semua apa oleh-olehnya. Sehingga kalau misalnya hal itu terjadi, justru malah itu akan terulang dan tidak ada perubahan pola pikir dalam dirinya. Tapi kita menginginkan bagaimana siswa ketika kita tangani itu ada pola pikir berubah. Makanya biasa dikatakan, kenapa itu anak selalu begini misalnya. Sudah dia karena kenapa mereka tidak ada perubahan pola pikir dalam dirinya. Perubahan pola pikir itu karena ada misalnya ekstrinsik dia dari luar. Jadi ketika tidak ada misalnya dorongan dari luar, tidak ada hukuman, maka dia akan melakukan itu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana pola pikir itu dari anak itu sadar memang dari betul-betul dalam dirinya, bukan dari orang lain paksaan. Dan ini bisa kita lakukan dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak bermasalah kita stabilkan. Jangan dulu dilihat memang kamu mentongkong. Tapi bagaimana kita berusaha supaya keyakinan ada stabilitas stabil di dirinya. Kemudian misalnya jadi salah satu contohnya misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menganggap ibu saya juga waktu saya anak-anak seperti ini saya juga seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada yang pernah sebelumnya. Jadi kita menstabilkan dulu keadaan ataupun situasi hati dari anak yang melakukan itu. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Apa kira-kira kebutuhan anak itu sehingga dia melakukan kesalahan. Jadi bisa diadukan kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian misalnya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau bisa dengan kata-kata lain menunjukkan bahwa kita memvalidasi kebutuhan apa. Kemudian kita jangan memojokkan anak itu, tapi bagaimana dia bangkit dan dengan pertanyaan yang membangkitkan semangatnya bahwa saya melakukan ini dengan alasan ini, dan kemudian dia bisa menyadari. Terakhir kemudian menanyakan keyakinan. Jadi tadi karena disepakati sebelumnya kita melakukan keyakinan kelas, maka kita kembalikan kepada dia nilai-nilai apa yang telah kamu langgar nak. Kemudian keyakinan apa yang sudah kita kesepakati sebelumnya, sehingga ada titik terang. Kemudian dia menyadari bahwa saya memang salah, bukan karena dipaksa bersalah, tapi menyadari dalam dirinya bahwa ya saya memang salah telah melakukan ini dan mau berusaha untuk berbuat untuk tidak melakukan hal itu lagi.
dan konsekuensinya harus ya kembali lagi bahwa kesalahan itu harus dia tebus dengan apa, tapi bukan kita yang menentukan, dia sendiri menjadi dan solusi apa yang dia lakukan untuk membalas kesalahan itu atau konsekuensi apa yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Guru berkata berbuat salah itu manusia, ini salah satu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, itu bisa kata-kata. Kemudian tidak bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tertarik bagaimana kita menyelesaikan masalah. Jadi bukan seperti menghardik atau apa, tapi mencarikan solusi supaya ada solusi dari masalah yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Kalau misalnya ada kan anak-anak ketika itu karena memang tidak sengaja melakukan itu selalu dikurung. Saya memang ini selalu menyalahkan dirinya sehingga dia terpuruk dan biasa ini yang terkucilkan. Biasa tidak ada dia merenung diri sendiri, kemudian tidak ada upaya untuk bisa memperbaiki diri. Kemudian kualitas kebutuhan atau tindakan, di sini ada beberapa contoh kata-katanya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu salah satu. Jadi berupaya untuk membangkitkan bahwa apa yang telah dilakukan itu sebenarnya bisa jadi diperbaiki. Dengan berkata, oh seandainya kamu orang tidak baik, kamu akan melakukan keburukan lebih dari ini. Tapi karena kamu tidak melakukan, maka sebenarnya jadi kita berikan motivasi dia untuk mengatakan bahwa itu perbuatannya sebenarnya bisa diperbaiki. Bukan berarti bahwa itu benar, tidak membenarkan, tetapi itu bisa diperbaiki. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu kebutuhan tanpa harus mengukur. Itu salah satu ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itu validasi kebutuhan. Jadi kita memvalidasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa sehingga siswa itu merasa dia membuka semuanya, tidak menyembunyikan sesuatu, dan kemudian akan lahir kesadaran diri bahwa saya memang wajar bersalah, saya memang salah. Seterusnya menanyakan keyakinan. Jadi ini puncak dari segitiga restitusi. Jadi kita kembalikan tadi ke keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas yang kita sudah sepakati, nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati, kelas yang ideal seperti apa. Yang jelas kita kembalikan bahwa semua siswa itu pada dasarnya, semua murid itu tidak ada yang mau misalnya nakal, tidak ada yang mau misalnya mengganggu temannya, tapi karena situasi dan kondisi yang memaksa terkadang, atau dia mencari tadi kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga dia mencari apalagi membuat masalah supaya kebutuhan tadi itu bisa terpenuhi. Makanya bisa menjadi yang ini tadi itu yang untuk kebutuhan, di dasar kebutuhan itu menjadi asesmen diagnostik ya di awal pembelajaran. Jadi kita sudah tempatkan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa ini yang kita harus penuhi. Misalnya tadi kebebasan, ada kekuasaan, kemudian misalnya rasa senang dan sebagainya. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan, kamu menjadi seperti orang seperti apa. Jadi kita kembalikan pada siswa sendiri itu yang berpikir, sehingga bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dia lakukan. Milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang mau berusaha. Jadi bukan orang kita keberhasilan, tapi mereka yang mau berusaha. Utamanya refleksinya ini. Dari tadi penjelasannya Ibu Suryati, kira-kira paradigma yang ingin Ibu ubah apa? Kan hal baru. Kemudian peran yang muncul selama ini mengikuti ini bagaimana? Kemudian peran CGP yang dilakukan selama mengikuti modul ini yang sudah masih
saya menjadi ambang setelah mengikuti anu tadi persen dan refleksi tadi sebenarnya untuk CGP-nya. Ya, karena sebenarnya ini bekerja di Jambor, kayak teman-teman dua orang saya tampil supaya lengkap videonya dengan si Ibu Hajara Pemati, boleh? Paling suka merefleksi itu Haji Rosnawati. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnawati dari Mapel IPS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk merefleksi kegiatan ini. Yang pertama adalah saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, jadi saya merefleksi kegiatan yang diselenggarakan oleh guru penggerak Ibu Suryati SPD, dan hasil refleksi saya yang pertama adalah saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Pertama karena menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, lebih terbuka lagi, memperbaiki proses pembelajaran nantinya di kelas. Ilmu ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap guru yang ingin menciptakan iklim pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa di kelas. Kemudian kegiatan seperti ini sebaiknya diikuti oleh seluruh guru. Jadi tidak terbatas pesertanya, tetapi seluruh guru, sehingga berdampak bagi sekolah kita juga. Ya. Karena kalau kita bisa menerapkan apa yang didapatkan hari ini, saya yakin dan percaya bahwa kegiatan pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih pakem lagi. Pembelajarannya lebih kreatif, lebih menyenangkan. Kemudian, ya, jadi paradigma atau kecenderungan yang saya peroleh pribadi bahwa penting bagi kita untuk tetap menambah wawasan, menambah ilmu, mencari informasi, apakah itu secara mandiri ataupun diselenggarakan oleh kombel atau sebuah organisasi. Itu sangat penting. Jadi istilah long life education itu adalah hal-hal yang sejalan dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Rosnawati sudah menyampaikan refleksinya untuk kegiatan kita hari ini. Menghadap ke sini, menghadap ke kamera. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari kelas 96. Saya mengikuti kegiatan ini. Saya mendapatkan pengetahuan tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan saya senang mengikuti kegiatan ini. Dan saya berharap guru bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, teman-teman, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang sudah hadir di forum sesi ini. Baik, sebelum kita menutup kegiatan ini, mungkin masih ada beberapa yang berkenan di antara kita. Kesimpulan dari apa yang dibawakan oleh Ibu Suryati adalah bahwa dari materi ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu jangan karena
motivasi ekstrinsiknya yang didahulukan, tapi berbuatlah sesuatu karena motivasi intrinsik itu yang dari dalam. Karena kalau dari dalam orang lain menunjukkan apapun, kita tetap bekerja, bukan pada penghargaannya kepala sekolah kita masuk di kelas, bukan karena maunya kita diobservasi sehingga penampilan kita baik, tapi lakukanlah yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Itu namanya motivasi intrinsik. Itu yang saya tangkap, ya, itu yang saya tangkap. Untuk anak-anakku sekalian yang ada di belakang, bahwa ketika kita ingin sukses, maka motivasilah dirinya sendiri, ya. Jangan mudah terganggu oleh pikiran-pikiran temannya yang tidak bernilai positif, karena yang menentukan kesuksesan itu adalah kita. 90% adalah dari kita sendiri, pengaruh faktor lain itu hanya 10% saja. Ya, itu yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan hari ini. Ibu Guru CGP hebat kita, Ibu Suryati, sudah memberikan kebaikan ini. Mudah-mudahan teman-teman, ini ada memang pesan dari BBGP untuk kami pengajar praktik, dimotivasi sekali lagi teman-teman yang mau bergabung di CGP, karena untuk angkatan 12 sampai angkatan 20 itu satu kali terbuka pintunya. Iya. Dan sekarang itu sudah tidak berbatas usia. Iya. Tidak berbatas usia lagi. Iya. Dan untuk Kabupaten Takalar itu untuk angkatan 13 sampai 20 kemungkinan besar itu luring. Bukan lagi daring. Karena dia luring dan kegiatannya rata-rata di hotel. Karena kemarin itu direfleksi kegiatan BBGP bahwa untuk angkatan 12 sampai 20 itu namanya awam penggerak. Jadi nanti jangkauan kerjanya itu ketika menjadi pengajar praktik, dia sekolah-sekolah jauh, sasarannya itu sekolah-sekolah jauh, misalnya pulau, Komara, apa dan sebagainya, itu semua termasuk sekolah sasaran. Iya. Jadi diangkat pintu angkatan 12 dan 21 kali dibuka, tapi tidak semua ada Kabupaten Takalar. Misalnya di angkatan 12 mungkin ada jatahnya Takalar, atau di angkatan 13J, atau di angkatan 14. Jadi tidak semua pintu ada jatahnya Takalar. Jadi ketika ada tawaran masuk di LMS, tak terima. Isi mikir langsung esai tak, karena belum tentu juga lulus. Kan di situ kuncinya teman-teman. Jadi yang menunggu pengumuman itu adalah kita yang mengisi esai dan melakukan wawancara. Persoalan lulus tidak lulus itu persoalan di belakang. Itu karena bagian rezeki juga. Karena kita mencoba dengan ngasih 2 kali, saya juga sudah 2 kali, baru alhamdulillah lulus. Iya. Oke, terima kasih banyak mewakili Ibu CGP kita dengan masih butuh waktu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan untuk menentukan masa pendidikannya. Untuk teman-teman tetap semangat, saya iri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Suryati, diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai guru di sekolah, saya merasa tertantang ingin melakukan kegiatan itu di kelas, di mana budaya positif itu sangat cocok untuk kita terapkan pada proses pembelajaran di kelas, terkait dengan hukuman, pemberian penghargaan, dan restitusi. Menurut saya hal yang paling penting untuk menjadi perhatian kita adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita, motivasinya itu harus terbentuk dari dirinya sendiri, ya. Yang disebut dengan motivasi intrinsik, yang berasal dari dirinya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dan dengan kesadarannya sendiri. Dengan motivasi ini anak-anak diharap berbuat sesuatu itu karena keinginannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya, bukan karena penghargaan dan lainnya. Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh CGP tadi, Ibu Suryati, luar biasa, sudah memberikan pemahaman kepada kita semua tentang pentingnya menerapkan budaya positif di kelas. Ini kemudian menjadi penting
kemudian menjadi penting untuk kita terapkan di kelas sesuai dengan harapan kurikulum merdeka sebagaimana yang telah dibahas oleh Bapak kita Bapak pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah segala sesuatu kodrat yang dimiliki oleh individu untuk membuat dirinya terbiasa melakukan sesuatu secara mandiri yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan dirinya dan orang lain. Nah, dari ini guru diharap dapat memberi pembelajaran yang sifatnya menuntun. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya maksud tadi, bahwa sebagai guru harus betul-betul menjadi penuntun untuk siswa, bagaimana menjadikan siswa kita siswa yang mandiri, kreatif, bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Terima kasih sekali lagi untuk CGP kita Ibu Suryati yang sudah banyak memberi pelajaran hari ini kepada semua guru yang ada di SMP 1 Polen. Untuk itu terima kasih banyak. Saya sebagai peserta diseminasi hari ini mengapresiasi luar biasa yang telah dilakukan oleh Ibu CGP kita. Terima kasih. Seluruhnya siap, gerak. Baca doa belajar dalam hati. Baik, beri salam kepada Ibu Guru. Kembali setelah sekian lama ya libur semester, jadi kita memasuki sekarang semester baru di kelas 9 ya, kelas 9. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jadi ini sudah kelas 9 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ada namanya kesepakatan yang kita buat sendiri. Jadi nanti anak-anak sendiri yang menentukan bagaimana kira-kira impian anak-anak sekarang tentang kelas kan, ya. Bagaimana keinginan kita, karena sebelum itu kita harus punya impian. Itu ibaratnya bagaimana kondisi kelas kita sehingga kelas itu menjadi nyamannya, enak di kelas, sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Ya, itu ya. Jadi sebentar Ibu akan bagikan ada untuk membuat coba siapa yang kira-kira apa menurut impian Anda tentang kelas Anda? Kira-kira pengumuman itu yang bagaimana itu tentang kelas Anda? Bagaimana gambaran yang enak itu bagaimana? Ya, iya. Bagus apa tadi nak? Pertama? Bersih, bagus sekali. Kalau dari segi fasilitas bagaimana? Kamu maunya yang bagaimana? Yang ada AC, bagus sekali ya, ada AC. Ini luar biasa, tidak apa-apa. Apa lagi nak? Ini nak apa? Kasih tahu saya tidak apa-apa. Apa lagi? Ya? Ya? Apa? Ya, Pak. Yang lain, kira-kira ada televisi. Wow, luar biasa. Apa lagi? Ya? Ada kipas. Tadi sudah ada kipas, sudah ada tadi AC, masa mau kipas lagi? Ya, tapi tidak apa-apa ya. Itu keinginannya. Ada yang mau AC, ada yang mau TV, ada yang mau kipas angin. Terus apa lagi? Kalau aturan itu kira-kira bagaimana? Kalau aturan menurut kita yang nyaman supaya kelas yang nyaman. Kira-kira aturan apa kira-kira yang tahu sehingga kelas saya bisa ketika saya masuk di kelas 91 itu luar biasa ya, karena kenapa ada di situ rasa nyaman, ada rasa enak, sehingga dari situ rasa ada yang kita harapkan. Kira-kira kamu bagaimana maunya? Ya, tidak
Berikut, bagus. Apa lagi? Menjaga kebersihan, betul. Apa lagi? Tidak makan di dalam kelas, luar biasa. Apa lagi nak? Ya? Apa lagi yang kita inginkan? Ya? Tidak? Ya rapi, bagus. Ada lagi? Laki-lakinya mana? Laki-lakinya di belakang apa kira-kira yang kita inginkan? Bisa kita pembayaran perasaan seperti ini. Ya? Apa lagi yang kita bayangkan kalau kita itu maunya apa? Maunya apa? Apa lagi? Ya? Tidak? Oh iya betul sekali, mengambil pulpen teman. Karena kalau sering ambil pulpennya akhirnya temannya tidak punya pulpen. Ya itu bagus ya. Nah, apa lagi? Tidak ada lagi ya. Sekarang supaya apa yang ada di pikiran tentang itu kan biasanya kan gampang sih. Kalau dipikirkan itu gampang seperti ini, tapi untuk mengungkapkan itu biasanya ya susah ya, padahal itu ada di dalam benak kita. Sekarang ibu nanti bagikan sticky note ya. Jadi di sini kamu tulis apa kemauanmu ya tentang gambaran kelasmu ke depan. Nanti kita sepakati bersama, kita lihat nanti sebentar apa-apa yang bisa menjadi kesepakatan kelas. Ada yang tahu dulu apa itu kesepakatan kelas? Dan kemudian ini ada sama luar biasa sekarang ibu akan bagikan ya. Di sini tulis apa mau utang ya, yang bisa menjadi aturan, bisa menjadi suasana kelas ya. Jadi yang kita akan sepakati di sini kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan yang ada yang anda inginkan, sehingga aturan itu menjadi bukan sebuah aturan tetapi sebuah keyakinan yang akan anda terapkan langsung dalam hati ya. Jadi bukan aturan, keyakinan beda ya. Nanti apa? Bisa dua bisa ya. Ada di sini matanya. Jadi apa mau tadi kelas ini? Nanti kita tempel di atas itu nah. Apa yang berlaku di kelas membuat kelas itu menjadi nyaman. Ya. Sudah, silakan ditempel nak di atas. Dua kamu pakai. Jalan. Iya, tahu. Kasih bola sini nak. Diatur ya supaya bagus. Kasih aja supaya Mau. Kelas yang bersih dan rapi,
Sudah semua? Sudah nak? Ya. Mari kita lihat apa yang menjadi saya tentang bahasa dasar. Sekarang kita baca mulai dari pertama. Pertama, saya mau tidur. Kira-kira enak tidak kalau belajar sambil tidur? Tidak. Nah, terus kita lihat lagi yang berikutnya ya. Saya ingin tidak mengambil pulpen teman. Ya, bagus ya. Saya ingin tidak mengambil. Jadi kita pakai kata-kata yang positif nah ya. Tidak mengambil pulpen teman. Kemudian ini yang kedua, mau ikut pasangan. Jadi bisa mau kursi yang kemudian mau kipas dan AC. Mau kipas dan AC. Itu fasilitas ya. Kemudian tidak mengambil pulpen teman. Ya, kemudian yang tidak berisik. Iya, bagus kalau tidak berisik. Terus lanjut menjaga kebersihan. Iya. Kebersihan, nak? Setuju tidak? Kalau tadi tidak mengambil pulpennya teman, setuju tidak? Bagus. Nanti kita jadikan di aturan ya. Ada ruangan pribadi. Kalau ruangan pribadi berarti bukan kelas kan ya? Terus ada lagi. Ada kipas, ada kelas yang bersih dan rapi sudah. Saya mau oh ya, ini juga membuang sampah itu juga bagian dari kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan juga. Terus mempunyai fasilitas yang lengkap. Menyediakan wifi terus. Saya tidak apa ini? Tidak mengurai. Tidak makan di dalam kelas. Tadi sudah ada ya, di situ ada beberapa yang membuang sampah pada ya, harus membuangnya, jangan tidak. Kata positif, harus membuang sampah pada tempatnya. Apalagi hadir tepat waktu. Apalagi? Kemudian kalau mengerjakan PR tepat waktu ya. Kemudian apa lagi? Ya, sama tadi tidak mengerjakan tugas. Itu juga bagus. Apa lagi? Ada pagi. Mana para pigo deh pagi. Ada. Mulai kalau kita mulai ini bicara kan. Tahu sudah ya malam begitu. Baik Bu, saya dengar kamu punya masalah. Iya Bu, tadi di kelas saya mengambil uangnya Caca, tapi dia sendiri memberikan pada saya. Apa benar itu? Atau kamu yang memaksa temanmu untuk memberikan sama kamu? Iya Bu, saya memaksa Caca memberikan kepada saya. Apakah tindakan kamu itu benar? Ya jelas salah Bu. Berbuat kesalahan itu manusiawi, tapi menyadari kesalahan dan mau berubah itu luar biasa. Apa kamu mau berubah? Mau Bu. Tentang keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama.
Keyakinan aku yang melanggar menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Iya. Apakah menghargai orang lain dan diri sendiri itu penting buat kamu? Penting bukan. Kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain juga menghargai kita. Kita juga bisa hidup rukun, Bu. Bagus sekali, Farha. Saya juga menjemput kamu. Apa yang kamu lakukan untuk melakukan perubahan? Saya akan meminta izin sebelum mengambil barang orang lain. Iya, bagus sekali, Farha. Saya ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha. Saya murid kelas 94. Saya sangat bersyukur karena saya telah diajak berdialog tentang masalah saya. Terima kasih Ibu telah memberi solusi atas masalah saya. Dan saya berjanji akan rajin ke sekolah dan rajin mengerjakan tugas.